Halo, perkenalkan, nama saya Ignatius Tanggang dengan NIM 52135400015. Saya merupakan mahasiswa gizi Universitas Negeri Medan. Pada saat ini saya akan membuat video konsultasi gizi mengenai tumbuh kembang anak usia 2 tahun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsultasi gizi. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Ignatius Tanggang, selaku ahli gizi di puskesmas ini. Eh, apa kabar Ibu? Saya kabar baik. Oke. Ada yang bisa kita konsultasikan? Saya hari ini ingin berkonsultasi mengenai anak saya. Oh, mengenai apa ya itu Ibu? Masalah tumbuh kembangnya. Kalau boleh saya tahu, anak Ibu umur berapa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun ya. Berarti balita ya Bu? Iya. Oke, baik. Tadi sudah ditimbang kan anaknya? Sudah. Oke. Di sini kita dapat tadi berat badan anak Ibu itu 9,5 kg ya Bu. Nah, untuk tinggi badannya itu 78,5 cm dan lingkar kepalanya itu 44,5 cm ya Bu. Oke. Baik Bu. Kalau boleh saya tahu, anak keberapa ya Bu? Anak pertama. Lahiran secara Normal. apakah ada komplikasi atau keluhan selama ibu hamil? Anak saya lahirnya normal, terus juga nggak ada komplikasi selama hamil, dia lahir juga nggak ada masalah. Itu aja sih. Apakah ada masalah gizi yang ibu ingin ketahui atau selama hamil ibu itu tahu aja tuh gizi tentang hamil atau bagaimana? Selama saya hamil, saya kurang mendapatkan edukasi mengenai gizi. Jadi setelah dia lahir, saya mau mantau gizinya lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, di sini kita dapatkan pada KMS-nya peningkatan berat badan anak ibu sudah sesuai ya pada 6 bulan pertama. Namun semenjak diberikan MPASI di usia 6 bulan peningkatan berat badan anak ibu sedikit naiknya. Dan juga pengukuran panjang badan anak ibu juga tidak mengalami peningkatan sesuai dengan umurnya ya. Oke, baik Bu. Kalau boleh tahu aktivitas anak ibu di rumah bagaimana ya? Dia selama di rumah anaknya aktif, suka main lari-lari, dia juga humble, deket sama anak-anak lain gitu, dia juga nggak takut sama anak-anak. Kalau di makanannya nih Bu, makanannya ada masalah atau biasanya konsumsi makanan apa aja sih Bu? Kalau anak saya itu dia termasuk pemilih makanan. Oh, Dia suka makan sosis, nugget, telur, tapi kalau untuk kayak daging dia kurang, daging ayam atau daging sapi. Dia suka makan buah kayak pisang, mangga, jeruk, apel dia suka, tapi dia nggak suka makan sayur. memang utuh sayurnya nggak suka atau dia ada bagian sayur yang tertentu suka? Kalau untuk sayur dia memang nggak suka, jadi saya ngakalinnya itu pakai, saya kasih kuah. Oh, tapi dia suka kuah. Iya, kuahnya dia mau. Oh, berarti dia mau kuah sayur ya Bu. Nah, saya ingin tahu nih Bu, untuk frekuensi makanan anak ibu bagaimana ya? Kalau sehari dia tuh untuk makan nasi ya, cuman pagi sama malam, karena saya kan buka warung, jadi saya nggak sempat untuk ngasih makan siang, nasi juga. Tapi kalau siang dia nyemil biasanya, minum susu, tapi kalau susu saya selalu kasih pagi, siang, sore. Kalau bisa saya tahu, susunya itu susu asli yang apa atau susu kemasan gitu Bu? Dia susu kemasan, kalau nggak salah dia beratnya tuh 125 ml. Oke, baik Bu. Tadi Ibu buka warung ya, tidak bisa memberi makan pada saat siang hari. Oke, baik Bu. Di sini Ibu khawatir ya terhadap berat badan anak Ibu ya. Namun setelah saya dapati bahwasannya di sini dapat kita lihat berat badan menurut umur berat badan anak ibu itu berada di ambang 1,92. Dimana kita ketahui bahwa kalau 1,92 itu berarti di atas 3, di atas min 2, di bawah plus 1. Berarti berat badan anak ibu itu masih tergolong normal. Nah, juga untuk tinggi badan
tinggi badan menurut umur, di sini juga kita dapatkan min 2,86. Nah, di situ juga dapat kita lihat bahwa tinggi badan menurut umur berada di ambang normal karena bagian Z-score itu min 2 SD sampai plus 3 SD. Jadi berat badan anak ibu itu masih tergolong normal. Dan juga untuk berat badan menurut tinggi badan, nah masih juga tergolong normal. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Namun di sini saya harus mengedukasi agar ibu perlu mengetahuinya, di mana di sini dapat kita lihat berat badan tadi anak ibu 2 tahun ya, berarti kita bulankan berarti 24 bulan ya Bu, 24 bulan. Nah di 24 bulan ini berat badan yang ideal tuh 12,2 kg. Tadi ibu sebutkan bahwasannya berat anak ibu itu 9,5 kg. Iya. Jadi harus ada peningkatan sebanyak 2,7 kg lagi Bu. Nah itu mesti ibu nggak mesti diusahakan sih, karena istilahnya ibu harus memantau berat badannya agar tidak juga terlalu turun gitu kan. Nah jadi untuk juga tinggi badan Bu, untuk tinggi badan sini dapat kita lihat di Z-score-nya itu anak umur 24 bulan tinggi badannya itu harus 87,8 dan tinggi badan ibu tuh sebanyak yaitu 78,5. Tapi sini normal kok Bu, ibu tidak perlu khawatir terhadap berat badan tinggi badan anak ibu. Jadi ibu harus memantau makanan dan frekuensi makanan anak ibu. Tadi ibu bilang anak ibu tuh tidak suka dagingan ayam ya, dan juga anak ibu tuh tidak mau makan sayur tapi mau pakai kuah sayur. Nah kalau boleh saya sarankan ya Bu, daging sapi atau daging ayam itu dipotong kecil-kecil saja ibu, dipotong kecil-kecil dan campur ke kuah sayurnya Bu, kuah sayur. Dan saya sarankan untuk sayurnya tuh kalau bisa ibu pilih yang manis-manis seperti jipang kan itu manis kan Bu, manis, wortel, atau kalau bisa sop bening gitu. Nah daging itu ibu campurkan ke dalam sayur itu agar dia mau makan. Yang namanya juga anak-anak, kalau dia merasa susah mengunyah, dia juga tidak mau makan. Kan zaman sekarang tuh sering terkenal namanya GTM, anak nggak mau makan gitu. Jadi ibu harus pandai bagaimana cara memodifikasi agar anak ibu juga mau makan. Nah saran saya yang paling penting nih Bu, kalau bisa saat ibu ingin mengasih makan kepada anak ibu harus merasakan bahwa masakan ibu itu enak atau tidak. Kalau ibu saja tidak merasa enak, bagaimana dengan anak ibu gitu. Jadi ibu harus merasa, oh ini masakan aku ini enak gitu, berarti anak ibu pasti mau makan. Nah jikalaupun dia tidak mau makan, kalau bisa saya sarankan kurangi yang namanya susu kemasan Bu. Dalam susu kemasan itu sangat banyak sekali gulanya, sehingga itu membuat anak kita itu tidak mau makan, karena kita inginnya yang manis-manis terus. Yang namanya anak, siapa sih yang nggak suka manis-manis gitu kan Bu. Jadi kalau bisa saya sarankan itu kurangi susu kemasan. Kalau bisa susu yang segar, sapi segar, atau susu yang rendah gula Bu gitu Bu. Jadi supaya anak ibu tuh tidak hanya terpacu terhadap susu tersebut gitu Bu. Nah kalau bisa makannya itu dimodifikasi Bu, dimodifikasi, jangan hanya sosis, nugget, telur. Begitu juga sesuai dengan nafsu makannya anak gitu. Jangan ibu paksa, karena kalau semakin ibu paksa, anak itu semakin melawan, dia merasa dirinya itu terancam. Jadi tapi jangan ibu juga tidak boleh sepele, istilahnya ibu harus juga memantau bagaimana cara si anak mau makan begitu Bu. Dan juga tadi ibu bilang ibu jaga warung, ibu nggak sempat ngasih makan pada siang hari. Nah kalau boleh tuh ya Bu, kalau memang tidak sempat ngasih makan pada siang hari, nah ibu kan sudah 2 tahun, ibu kasih aja makanan tuh sendiri, suruh dia makan sendiri, ibu ini sendiri, tapi ibu siapkan saja makanannya. Ibu tidak perlu menyuapinya, ibu hanya perlu dia ngasih makan sendiri. Mau seberapa banyak pun yang masuk ke mulutnya, yang penting dia makan teratur, jangan bolong-bolong sehingga gizinya nanti kurang ibu gitu Bu. Nah untuk yang satu lagi, supaya ibu mengerti, tadi anak ibu tuh aktif ya, sangat aktif gitu kan. Nah jika gizi itu masuk dan zat gizi yang diperlukan itu banyak, maka gizi anak ibu tuh bakalan kurang. Jadi kalau zat gizi yang masuk pada anak ibu itu sedikit, sedangkan aktivitasnya banyak, energi yang dikeluarkannya banyak, sangat-sangat aktif, jadi dia bakalan gizinya itu tidak cukup bagi anak ibu. Jadi
anak ibu tuh bakal kekurangan gizi. Nah, di sini kita harus memantau dan gizinya tuh harus seimbang, dimana akan menghasilkan gizi yang baik. Gitu ibu. Sudah paham? Sudah sudah. Baik. Nah, sekian konsultasi kita pada hari ini. Kiranya ibu dapat konsisten melakukan hal yang terbaik untuk anak ibu, dan saya masih ingin nih memantau berat badan anak ibu dalam bulan depan. Jadi saya mohon bulan depan ibu datang kembali ya Bu. Terima kasih Bu. Sekian video konsultasi mengenai tumbuh kembang anak pada usia 2 tahun. Kiranya jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.